selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini untuk membahas mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19. Saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada penyelenggara acara yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di acara yang sangat bermanfaat ini. Kemudian saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Lisa Fitri Lestari, bisa dipanggil Lisa. Saya berasal dari KPP Pratama Ngawi. Saya mewakili teman-teman saya untuk membahas mengenai PPh final DTP UMKM ini. Nah, sebelum kita masuk mengenai pembahasan yaitu PPh final DTP UMKM, ada 2 poin penting di sini. Yang pertama adalah UMKM dan yang kedua adalah tarif 0,5%. Jadi yang pertama, UMKM itu apa sih? Di sini saya yakin para peserta semua pasti lebih tahu daripada saya apa itu UMKM. Karena peserta sekalian ini adalah pengusaha-pengusaha muda dari Kabupaten Ngawi yang sudah turut hadir di sini adalah pelaksana langsung sebagai pelaku UMKM di lapangan gitu. Tapi ada baiknya saya membahasnya lagi agar dapat lebih dimengerti dan juga apabila ada yang kurang paham dapat menjadi lebih paham mengenai apa itu UMKM. UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang khusus tentang UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Arti dari UMKM dalam undang-undang ini adalah perusahaan kecil yang dipimpin atau dikelola oleh orang atau sekelompok orang dan memiliki kekayaan dan juga peredaran tertentu. Nah, kriteria UMKM ini juga dibagi berdasarkan kekayaannya atau aset dan juga peredaran atau omset. Dalam PPT sendiri saya sudah menyantumkan mengenai kriteria berdasarkan aset dan juga omsetnya. Bagaimana bisa dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah, serta ada usaha besar. Nah, itu dibagi berdasarkan sebelum dan juga sesudah UU Cipta Kerja. Kemudian tarif 0,5% PPh final itu adalah tercantum dalam PP nomor 23 tahun 2018. Nah, dalam PP ini yang berhak mengenakan tarif 0,5% PPh final itu adalah yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Berarti jika kita lihat dalam tabel, yang berhak itu adalah pelaku usaha mikro semuanya dan juga pelaku usaha kecil sebagian. Karena usaha kecil setelah UU Cipta Kerja itu omsetnya adalah di atas 2,2 miliar, di atas 2 miliar dan juga sampai dengan 15 miliar. Sehingga yang di atas 4,8 sampai dengan 15 miliar itu tidak bisa mengenakan PPh final 0,5% ini. Karena kita sudah tahu apa itu UMKM dan juga PPh final 0,5%, kita akan membahas mengenai peran penting UMKM di Indonesia. UMKM itu di Indonesia berkontribusi sangat besar dalam PDB yang terutamanya. Jadi UMKM ini bisa disebut tulang punggung ekonomi Indonesia karena bisa dilihat dalam grafik 10 tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 UMKM ini berperan sangat besar dalam PDB. Sampai tahun 2020 ini bisa dilihat lebih dari 60% PDB dia menyumbangnya. Kemudian yang kedua, UMKM ini berperan sangat penting dalam mengurangi jumlah pengangguran dan juga angka kemiskinan di Indonesia. Mengingat UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Dan yang ketiga, UMKM ini menyumbang devisa karena UMKM juga melakukan sebagian UMKM juga melakukan ekspor sehingga dapat menyumbang devisa negara. Dan yang keempat, UMKM ini mampu menyerap investasi sehingga dia dapat menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga ada 60,4% dari jumlah investasi di Indonesia yang diserap oleh UMKM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh UMKM sebagai pelaku ekonomi di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Masalah yang pertama adalah mengenai permintaan. Karena COVID-19 ini berpengaruh dalam ekonomi, menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga permintaan yang diterima oleh UMKM dari masyarakat juga berkurang. Ini menyebabkan penghasilan UMKM juga menurun. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah akses modal. Di masa COVID ini, orang-orang cenderung memilih investasi yang aman, yaitu yang risikonya rendah, seperti misalnya surat berharga negara atau surat utang negara, di mana resiko pengembaliannya itu rendah, karena itu juga resiko ruginya rendah.
Sementara UMKM ini termasuk dalam risiko sedang sampai dengan tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan modal. Kemudian yang ketiga adalah masalah biaya. UMKM ini kesulitan dalam biaya karena dapat dilihat tadi penghasilan turun, modal tidak dapat dicari, sehingga biaya tidak dapat di-cover. Nah, itu tadi masalah-masalah UMKM. Kemudian akibatnya adalah UMKM dapat mengalami kebangkrutan. Menurut Ketua Komisi Asosiasi UMKM Indonesia, itu mengatakan pada tahun 2019 itu jumlah UMKM di Indonesia adalah sebesar 64,7 juta usaha. Tapi kemudian pada tahun 2020 setelah diguncang oleh pandemi, itu jumlah UMKM di Indonesia tinggal 34 juta saja. Itu artinya hampir 50% pelaku UMKM di Indonesia gulung tikar karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan insentif untuk pelaku UMKM sehingga mereka dapat terbantu dalam perpajakannya, yaitu insentif PPh final ditanggung pemerintah. Ini dikeluarkan melalui pertama adalah PMK nomor 44 tahun 2020. Dalam PMK ini mengatur mengenai masanya, yaitu masa April 2020 sampai dengan September 2020, masa berlaku dari PPh final DTP ini. Namun kemudian diperpanjang dengan PMK lain sehingga kemudian sampai dengan sekarang adalah masa Desember 2021 masih dapat dinikmati atas PPh final DTP UMKM ini. Lalu yang terpenting adalah mengenai syarat bagaimana pelaku usaha bisa memanfaatkan PPh final DTP UMKM ini. Yang pertama adalah WP merupakan WP yang mengenakan tarif 0,5% dan berhak atas PP nomor 23 tahun 2018. Lalu yang kedua adalah menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP setiap bulan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa periode yang dilaporkan. Kemudian ada kewajiban yang perlu dipenuhi oleh WP yang memanfaatkan PPh 21 DTP ini. PPh final DTP ini. Yang pertama adalah menyampaikan laporan realisasi di laman pajak.go.id. Lalu yang kedua, dalam laporan realisasi harus terdapat perhitungan PPh final dan juga terdapat peredaran bruto yang diterima oleh UMKM setiap bulannya. Lalu yang ketiga, pelaku usaha yang memanfaatkan insentif ini harus menyimpan SSP atau cetak kode billing sebagai dokumentasi atas pemanfaatan insentif ini. Lalu yang keempat adalah seperti tadi, yaitu paling lambat melaporkan laporan realisasi adalah paling lambat tanggal 20. Kemudian yang kelima, WP dapat membetulkan laporan realisasi paling lambat akhir bulan selanjutnya setelah batas masa pelaporan realisasi tadi berakhir. Selanjutnya ada formulir yang sudah saya sematkan, yaitu formulir laporan realisasi PPh final DTP ini. Dapat dilihat sudah saya tandai beberapa. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai transaksi dengan pemungut dan pemotong. Jika pelaku usaha melakukan transaksi dengan pemungut dan pemotong ini, maka harusnya dia dipotong PPh 0,5% atas transaksinya, atas pembayaran transaksi dari pemotong pemungut ini. Namun jika pelaku usaha berhak atas PPh DTP UMKM ini, maka dapat tidak dipotong dengan cara yang pertama itu harus menyerahkan surat keterangan kepada pemotong atau pemungut, yaitu surat keterangan bahwa dia berhak atas PP nomor 23 tahun 2018. Lalu yang kedua, pemungut atau pemotong akan melakukan konfirmasi ke laman pajak.go.id. Lalu setelah dikonfirmasi, maka tidak akan dipotong lagi PPh DTP, PPh final UMKM yang seharusnya dipotong, yaitu 0,5% atas transaksi. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu pemotong atau pemungut akan membuat SSP atau kode billing cetak. Harapan saya setelah adanya penyuluhan ini, teman-teman semua peserta pelaku usaha UMKM dapat memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Mengingat pemerintah juga memberikan insentif ini untuk membantu teman-teman pelaku UMKM agar terbantu dalam perpajakannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.